Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang seri pahlawan iman. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang yang dikenal sebagai Bapak orang beriman, yaitu Abraham. Abraham adalah Bapak orang beriman, tokoh yang sangat besar yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Setelah generasi Nuh dibinasakan, manusia yang ada di bumi ini berkembang luas melalui keturunan Nuh. Manusia berdosa cenderung melawan Allah, dan hal ini nampak dalam peristiwa Menara Babel, yang akhirnya Menara Babel dirobohkan dan bahasa manusia dikacaukan. Manusia tersebar luas, dosa dan kejahatan manusia berkembang, penyembahan berhala merajalela. Dalam kondisi demikian, Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya untuk menjadi saksi dan memegang perjanjian Allah dan meneruskan keturunan yang hanya beriman kepada Allah yang sejati, pencipta alam semesta ini. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham rela dan taat kepada perintah Allah yang memanggil keluar dari negerinya, yaitu Haran, menuju ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Walaupun Abraham belum tahu tujuan yang jelas dan belum melihat negeri dan berkat yang dijanjikan Allah kepadanya. Allah memanggil Abraham pada saat dia berusia 75 tahun. Ia membawa istrinya Sarah dan keponakannya Lot beserta seluruh harta miliknya meninggalkan Haran. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penampakan diri Allah kepada Abraham, diimaninya, dan firman Tuhan yang diberikan kepadanya ditaati. Inilah iman Abraham, iman yang melampaui akal, pikiran, dan panca inderanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali janji firman Tuhan melampaui akal pikiran kita. Hal ini dapat membuat kita meragukan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Baik. Tapi ingatlah bahwa iman sejati melampaui rasio dan panca indera kita. Teruslah beriman dan suatu saat engkau akan melihat hasilnya. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 juga dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan,
Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Suatu janji yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang sejati ditandai dengan ketaatan yang mutlak. Iman yang sejati ditandai dengan ketaatan yang mutlak. Salah satu perintah daripada Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Iman yang sejati ditandai dengan ketaatan yang mutlak. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan 8 juga di sana dikatakan, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Haleluya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 juga dikatakan, "Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini." Di dalam ayat ini menjelaskan tempat di mana Abraham tinggal dan menantikan janji Allah digenapi. Tempat itu bernama Mamre, dekat Kiryat Arba. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Abraham belum melihat janji tanah dan berkat yang diberikan Allah, iman Abraham jauh melampaui apa yang ada di depan matanya. Sepanjang hidupnya Abraham hidup mengembara dan mendirikan kemah, dan setia mendirikan mezbah untuk penyembahan kepada Allah. Inilah iman yang bertindak. Abraham berbuat sesuatu bagi Allah walaupun belum melihat hasilnya. Inilah iman yang bertindak. Abraham berbuat sesuatu bagi Allah walaupun belum melihat hasilnya. Di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah." Di dalam ayat yang ke-10, ayat ini menegaskan bahwa iman Abraham telah melihat sampai ke kota yang mempunyai dasar, yang dibangun Allah sendiri, yaitu sorga yang mulia. Abraham bersabar menanti Allah menepati janjinya. Imannya melampaui dunia yang fana ini. Abraham tidak menaruh pengharapannya pada dunia, tetapi pada Allah yang tak terbatas oleh waktu, ruang, dan pikiran manusia. Walaupun sampai akhir hidupnya dia tidak melihat penggenapan itu, namun mata imannya telah melihat jauh menembus awan sampai ke sorga yang abadi. Inilah iman yang bersabar dan bertahan, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang sejati tidak berpangku tangan dan merenungi nasib, melainkan melakukan sesuatu yang konkret, positif, dan untuk kemuliaan Allah, walaupun saat ini kita belum melihat hasilnya. Habakuk 3 ayat 16 bagian B sampai dengan 19. "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, suatu janji yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi tantangan dan kesulitan dalam dunia ini, kita membutuhkan iman yang bisa melihat jauh melampaui dunia ini, yang menembus awan hingga ke sorga yang mulia. Jika kita saat ini menaruh pengharapan pada dunia dan manusia yang fana, kita akan kecewa. Iman yang sejati adalah iman yang setia berharap kepada Allah dan bersabar menantikannya. Di dalam Mazmur 27 ayat 13 sampai dengan 14, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Suatu janji yang luar biasa. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 7 juga dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kiranya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan, belajar dari iman Abraham, iman yang melampaui akal pikiran dan panca inderanya, iman yang bersabar dan bertahan, iman yang bertindak walaupun saat ini belum melihat hasilnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.